Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas habis tentang kuesioner, khususnya pembuatan kuesioner di e-learning Mentari Indonesia, mulai dari awal sampai melihat rekapan hasil dari kuesionernya. Kuesioner ini terdiri dari beberapa tipe tipe soal. Ada tipe soalnya yes or no question, yang paling sering digunakan yes or no question, dimana yes itu bernilai 1, no itu 0. Oke, kemudian ada namanya checkbox. Checkbox itu misalnya kita bisa memilih lebih dari satu yang kita pilih, itu namanya checkbox. Kemudian ada radio button. Radio button, tipe soal radio button itu pilihannya ada beberapa, tapi yang bisa dipilih hanya satu. Kemudian ada drop down sama juga ada beberapa pilihan, namun yang bisa dipilih hanya satu. Kemudian ada soal esai juga, ada tipe soal esai bisa. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama, kita langsung menuju ke TKP. Jadi biar sekalian praktek. Oke. Nah, kita masuk ke halaman login page e-learning Mentari. Oke, login, kemudian kita masuk ke sharing session. Nah, ini sebelumnya sudah dibuat dulu buat tampilannya seperti apa, tipe-tipe soalnya yang bisa di create itu seperti apa tipe-tipe soalnya. Oke, kita klik aja sini. Nah, kita lihat di sini answer the question. Klik answer the question untuk mengisi kuesionernya ya. Untuk mengisi kuesionernya bisa diklik. Oke. Nah, tipe-tipenya itu ada banyak tipe. Yang paling sering digunakan adalah yang yes or no question ya. Melihat kemarin BK tipe soalnya yes or no question dan esai aja. Nanti insya Allah rekan-rekan bisa buat tipe-tipe kuesioner soal yang berbeda-beda, lebih variatif. Ini sebagai contoh aja. Nah, ini yang soal yang pertama nih tipenya adalah checkbox. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Misalnya buah yang disukai, saya suka buah nangka, melon dan pisang. Nah, seperti itu. Kemudian tipe soal yang kedua ini
Kota berlibur yang disukai. Ini namanya tipe soalnya drop down box. Drop down. Nah, jadi pilihannya hanya satu. Kita bisa milihnya pakai drop down tipe-tipe. Soalnya drop down. Saya suka berlibur ke Bali. Nah, ini tipe soal yang ketiga adalah radio button. Nah, radio button itu hanya bisa dipilih satu. Warna apa yang kamu sukai, tapi bentuknya seperti ini ya. Radio button bulat-bulat. Kalau checkbox kotak-kotak. Kalau radio button itu bulat-bulat seperti ini ya. Saya suka warna biru. Oke, kemudian yes or no question di soal nomor 4. Apakah kamu suka pingpong? Kalau saya yes ya. Pilih yes. Kemudian kita bisa menambahkan tipe soal berupa rating. Ini nanti bisa teman-teman rekan-rekan gunakan buat evaluasi mengajar kita, di mana isinya itu misalnya teknik mengajarnya bagaimana? Rating 1 sampai 5. Oke, dipilih 1 ini buruk ya. Kemudian kurang baik, sampai rating 5 tuh sangat baik. Misalnya pilih aja baik, kemudian penguasaan materinya sangat baik, manajemen waktunya baik juga, seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah ini yang paling sering digunakan ya dalam sebuah kuesioner. Kemudian kritik dan saran ini bisa bisa untuk apa aja. Ini esai sebenarnya, bisa di overall bisa kita isi. Sudah sangat baik, seperti itu. Oke, ini belum diisi dulu, nanti kita lihat cara pembuatannya, nanti kita lihat rekapannya sekaligus. Kita lihat rekapannya sekaligus, hasilnya seperti apa. Oke, submit. Submit. Nah, sudah. Thank you for completing this questionnaire. Continue. Oke. Oke, caranya sangat-sangat mudah insya Allah. Nah, ini dia di question ini. Anggap aja di sini questionnya masih kosong. Nanti ada yang namanya page break. Page break itu berguna buat misalnya saya lihat di BK itu ada hampir 300 soal. Nah, mungkin siswa akan males duluan yang ngelihat begitu banyak soal, makanya kita coba pakai page break. Nah, ini nanti kita tambahkan page break di sini. Page break itu maksudnya adalah kita bisa memecah-mecah gitu, bikin part 1, part 2, part 3. Misalnya ini dari soal 1 sampai 6, ini adalah di halaman yang pertama. Nanti untuk selanjutnya biar untuk soal nomor 7, 8 dan seterusnya, biar nggak terlalu penuh ini layarnya, kita bisa menggunakan page break. Oke, kita contohkan aja. Langsung add question type nih, page break. Di sini ada banyak yang bisa tipe-tipe soal yang tadi yang sudah diterangkan sebelumnya, namanya checkbox, ada checkbox, drop down box, essay box, label, numerik, radio button, rate, text box, yes or no. Oke, kita tambahkan selection page breaknya ya, kita tambahkan. Oke, page breaknya sudah ditambahkan. Nah, ini page break. Nanti kalau kita menambahkan satu soal lagi, contoh ya, tambah satu soal lagi. Di sini saya mau coba tambahkan checkbox, add selection
X selected question type. Oke, kasih aja namanya, nama soalnya hobi, misalnya hobi. Oke, ini respon is required, jadi wajib diisi kalau kita pilih yes, nggak bisa dilewatin, semuanya harus diisi. Kita pilih yes saja. Dan di sini hobi yang kamu sukai misalnya. Nah, di sini pilihan-pilihannya nih, misalnya membaca, kemudian apalagi hobinya panjat tebing misalnya, kemudian apalagi main bola, terus apalagi hobinya menulis misalnya. Kasih pilihan-pilihan yang kemungkinan ini hanya sebagai contoh, yang bisa dipilih lebih dari satu. Checkbox itu yang bisa dipilih lebih dari satu. Menulis, kemudian apalagi contohnya main bola, main pingpong. Saya main pingpong suka nih. Oke lah. Berkendara, berkuda, yang sunah-sunah, berkuda, berenang, memanah, misalnya kan. Oke, nah ini tipe soal dari checkbox. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Sama seperti soal nomor 1. Save change. Nah, ketika sudah di save change, kita lihat page breaknya nih. Kita preview di sini. Kita bisa preview di tab baru aja. Nah, soal nomor 1 sampai nomor 6 itu di halaman pertama. Nah, ini ada. Nanti tampilannya nggak seperti ini nih, tampilan di editornya ya. Nanti di siswanya dia akan ada tombol next untuk melanjutkan ke page kedua. Nanti kita akan simulasikan, kita login pakai siswa aja atau login dengan akun guru yang lain. Oke, nah seperti ini hasilnya. Hobi yang kamu sukai, ini checkbox. Membaca, main pingpong, berenang, dan memanah misalnya, seperti itu. Oke, itu checkbox sebagai contoh untuk menambahkan aja. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti ini juga, yes or no, rate. Oke, untuk yang rate ini prinsipnya agak beda sendiri. Kita nanti coba bisa di preview aja di sini. Dicoba. Nah, misalnya nih. Nah, di sini possible answer-nya di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang harus di rating di sini. Teknik mengajar, penguasaan materi. Prinsipnya sama cara buat soal-soalnya, mulai dari tipe-tipe soal ke 6 tipe soal yang tadi, seperti ini. Insya Allah mudah. Oke, langsung kita preview aja. Nah, ini yang pertama adalah tadi tambahannya page break sama yang ini ya. Oke, kita preview di tampilan rekan yang lain. Saya logout. Coba kita pakai akunnya siapa ya di sini? Akunnya rekan yang lain. Coba kita lihat pakai akunnya e-learning. Nah, 18-19 nih, kita copy aja. 18-19 ini bisa apa ya?
Ini punya murid kayaknya nih. Bu Ois. Oke, kita langsung saja. Oh, karena di sini ada guru yang lain, misalnya guru sebentar. Kita coba pakai akunnya Mr. Ahmad misalnya ya. Pak Ahmad, oke. Kita pakai akun Mr. Ahmad. Oke, Ahmad sudah masuk. Kemudian, nah ini check questionnaire, answer the question. Nah, kita lihat ya. Kita akan jawab, misalnya Pak Rahmat sukanya melon sama jambu, seperti itu. Liburannya ke Lombok misalnya, sukanya warna merah, seperti itu. Tidak. Ini jawabannya. Oke, sudah. Oke, misalnya. Nah, terlihat di sini next page. Nah, kita tadi sudah bikin di bawah soal nomor 6, kita tambahkan page break. Nah, page break ini berguna buat memisahkan halaman. Jadi biar soal itu kalau di satu halaman sudah terlihat banyak, akan males untuk ngerjainnya. Jadi kita potong-potong, kita bikin part 1, part 2, misalnya ini tentang apa, dibagi-bagi supaya nggak terlalu penuh di satu halaman yang bikin kita malas ngerjain. Oke, kita next page. Nah, seperti itu. Ini yang tadi barusan kita tambahkan. Cara prinsip sama, cara nambahinnya. Nah, tinggal diisi aja field-fieldnya seperti itu. Nah, tinggal di submit. Thank you, udah selesai. Yang bisa melihat hasilnya adalah adminnya ya. Jadi kita keluar dulu, kita lihat, kita login lagi dengan akun saya. Kita lihat di sini. Nah, view all responses. Nah, di sini ada view all responses. Nah, sini sudah langsung terlihat rekapannya. Yang memilih nah, misalnya dari buah, paling banyak tuh sukanya melon ternyata. Terus berlibur karena baru 2, 50-50, 50% sampai, nah ini teknik mengajar total di total bisa kita total, teknik mengajar 3. Jadi responsnya ini dari 2 koresponden, respon adalah 2% untuk nilai 3. Nah, seperti itu, totalnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini kritik dan saran seperti itu. Atau bisa kita download di Excel ya, download. Nah, ini ada menu download, kita bisa download hasilnya. Kita bisa lihat di Excel seperti itu. Ini Ctrl J. Nah, ini dia hasil downloadannya, kuesionernya ya. Bisa dibuka nanti bisa diolah datanya, hasil survei, hasil kuesionernya seperti itu. Alhamdulillah, secara garis besar seperti itu prosesnya, mulai dari
pembuatan soal, tipe-tipe soal. Kalau dirasa emang soalnya tuh banyak, kita bisa potong-potong jadi beberapa bagian, misalnya soal nomor 1 sampai 6, biar nggak terlalu penuh di satu halaman. Saya juga kalau melihat pertanyaan sebegitu banyaknya di satu halaman itu rasanya gimana, scrollnya juga panjang. Nah, ini bisa juga ketika mau istirahat, misalnya di page berapa gitu, mau berhenti dulu, kemudian di logout, itu akan tersimpan tetap, insya Allah akan tersimpan. Jadi nanti ketika login kembali, dia akan melanjutkan ke halaman yang terakhir yang dikerjakan, seperti itu. Karena kan misalnya kalau ada banyak pertanyaan sampai ratusan pertanyaan kuesioner itu mungkin dalam satu waktu belum bisa dikerjakan. Tapi dengan adanya e-learning ini tinggal klik saja sih, insya Allah soal yang banyak itu sekitar hampir 300, insya Allah bisa diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 15-20 menit. Nah, pertanyaannya pendek-pendek dan tinggal diklik aja jawabannya, apalagi cuman yes or no question ya. Nah, dan kita bisa siasati, kita bagi-bagi part-partnya, part 1 apa, part 2 apa, sampai selesai. Dan di akhir bisa ditambahkan dengan essay box, seperti itu. Dan hasilnya, hasil rekapannya pun sudah, insya Allah sudah otomatis terlihat di e-learningnya, dan juga bisa di-download hasilnya. Seperti itu, bisa dilihat di Excel spreadsheet. Oke, alhamdulillah kupas tuntas soal kuesioner di e-learning Mentari sudah selesai. Insya Allah kalau ada kesulitan, kendala, atau pertanyaan, feel free to contact me, tapi office hour ya. Oke, baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.